Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Tafsir ayat yang keempat kita telah selesai dan telah kita simpulkan hukum yang terkandung di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum." Dzalika isim isyarah mengisyaratkan kepada hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Dzalika al-hukmu alladzi bayyanahu Allahu lakum. Dzalika itulah hukum, ya. Dzalik itu hukum itu yang telah Allah terangkan kepada kalian. Jadi hukum-hukum yang telah kita pelajari, masalah talak, iddah, hukum talak, hukum iddah. Dzalika amrullah, itu adalah amrullah, perintah Allah. Perintah Allah yang bersifat apa? Syar'i. Ingat selalu jika disebut tentang amrullah, urusan Allah, perintah Allah. Amrullah jika disebut, ya, urusan Allah, perintah Allah, maka terbagi dua. Urusan Allah, perintah Allah ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama adalah urusan Allah, perintah Allah yang bersifat kauni qadari. Kauni qadari. Urusan takdir. Ya. Yang kedua, amrun dini syar'i, yaitu urusan syariat, agama. Yang mana yang dimaksud? Apakah yang pertama atau yang kedua pada ayat yang kita dapati? Tergantung. Ya, tergantung. Bisa jadi dua-duanya, bisa jadi salah satunya. Ini misalkan, dzalika amrullah, hukum itu yang telah Allah terangkan kepada kalian, yang telah kita pelajari terkait talak, iddah, rujuk, ya, adalah amrullah, urusan perkara yang ditetapkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu perkara apa? Masalah talak, iddah, rujuk itu masalah apa? Masalah qadari atau masalah syar'i? Hukum-hukum yang ditetapkan itu masalah syar'i. Berarti amrullah hukum syar'i di sini, ya, urusan syariat maksudnya. Perintah Allah yang Allah perintahkan dalam syariat untuk dijalani oleh hamba-hambanya dalam masalah talak, iddah, rujuk, ya, ada aturan syariatnya yang mengikat. Allah perintahkan berjalan di atas syariat itu. Anzalahu ilaikum, anzalahu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah turunkan perintah itu, perintah syariat itu, masalah talak, iddah, rujuk itu, ilaikum, kepada kalian. Kepada kalian. Melalui siapa? Ya, tentunya melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rasul yang diutus, yuballighu 'anillah, yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yattaqillaha, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, lagi-lagi konteks ya ayat ini terulang. Nah, atau sebelum lanjut ini mengingatkan kembali tadi ya, amrullah di sini adalah syariat. Contoh amrullah, urusan Allah yang bersifat qadari, kauni, urusan takdir, baru saja kita lewati. Innallaha balighu amri. Innallaha balighu amri. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah mencapai seluruh urusannya dalam penerapannya, pemberlakuannya. Tidak ada yang bisa menghalangi masyaallah kana wa lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan akan terjadi, mesti terjadi. Dan sifatnya takdir. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Adapun ini dzalika amrullah anzala ilaikum, urusan syariat Allah perintahkan. Ini bisa saja dan banyak dari hamba Allah yang keluar dari sini. Banyak yang tidak menaati perintah Allah, banyak melanggar dalam masalah talak, banyak yang melanggar dalam masalah iddah, banyak yang melanggar dalam masalah ya rujuk, bahkan hukum-hukum syariat yang lainnya, bahkan keluar dari seluruh syariat Allah sama sekali, dari kalangan orang-orang kafir yang tidak beriman, tidak peduli sama sekali dengan syariat Allah, membuang syariat Allah ya secara menyeluruh. Jadi bisa keluar dari perintah Allah yang sifatnya syariat. Nah, beda dengan urusan takdir, tidak ada yang bisa keluar. Tidak ada, semuanya mesti tunduk dan berjalan di atas perintah ya ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Kemudian wa may yattaqillaha ya, kami katakan konteks ini lagi-lagi terulang. Sudah berapa kali wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian sebelumnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sekarang terulang lagi wa may yattaqillaha yukaffir anhu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ini syaratnya, balasannya, jawabannya yukaffir anhu sayyi'atih, niscaya Allah akan menghapuskan darinya ya sayyi'atihi, kesalahan-kesalahannya, kejelekan-kejelekan yang telah diperbuatnya, melanggar syariatnya, melanggar amrullah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang beramal saleh, yaitu beramal dengan amal yang salihun lil qabul, pantas diterima oleh Allah karena didasari oleh ikhlas dan ilmu, mutaba'ah sesuai dengan sunnah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kan tidak ada yang lepas dari kesalahan, terutama kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan kecil ya. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian selalu berbuat salah siang malam. Nah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam berpotensi, berawal dari bapak mereka yaitu Adam, terjerumus dalam kesalahan, berhasil digoda oleh iblis, melanggar dalam jannah. Khati'a Adam fa khati'a banu fa khati'a waladuh. Bersalah Adam, terjerumus dalam kesalahan, maka Bani Adam, anak-anaknya, keturunannya pun fa khati'at dzurriyyatuh. Khati'a Adam fa khati'at dzurriyyatuh. Maka anak keturunannya pun terjerumus dalam kesalahan. Nasiya Adam fa nasiyat dzurriyyatuh. Adam lupa dengan larangan Allah tersebut untuk mendekati pohon itu sehingga melanggar. Maka fa nasiyat dzurriyyatuh, anak keturunannya pun lupa.
Ya, yang penting khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah bertobat. Ya. Jika terjerumus, bangkit, tobat, perbaiki diri, tidak larut ya dalam lingkaran jaring syaitan iblis, terus dipermainkan di situ dalam kesalahan, tidak bangkit-bangkit untuk rujuk dan tobat. Itu bahaya. Tetapi bangkit, bertobat, memperbaiki diri, ya, berusaha bertakwa kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u ati'u. Sudah kita lewati ayat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atih, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya. Ada amal-amal soleh yang jelas, ya, jelas-jelas itu hanya menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil, salat 5 waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, salat antara satu salat dan salat berikutnya, ya. Jumat yang Jumat berikutnya, Ramadan yang Ramadan berikutnya. Nah. Ya. Ada juga ayat yang lahiriah maknanya menunjukkan seluruh dosa diampuni. Seakan begitu lahiriah ayatnya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, sampai pada ayat yaghfir lakum dunubakum atau min dunubikum ayatnya. Yaghfir lakum dunubakum atau min dunubikum? Dunubakum ya. Yaghfir lakum dunubakum. Dunubakum, tidak, bukan min. Yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni, bukan min, mengampuni dari dosa yang menunjukkan yang sebagian, tapi dunubakum, yakni seluruh dosa kalian. Nah, al-muhim, janji dari Allah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Yukaffir anhu sayyi'atin, niscaya Allah akan mengampuni, menghapuskan kesalahan-kesalahannya, wa yu'dhim lahu ajra. Dan balasan yang kedua, yu'dhim, Allah akan membesarkan lahu, baginya, ajra, pahalanya. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Al-hasanatu bi asyri amsalih, satu kebaikan dibalas 10 minimalnya, 10 pahala. Ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat, dilipat gandang. Ila da'afin katsira, sampai lipat gandakan lebih dari itu, tergantung hikmah Allah, kebijakan Allah. Sementara jaza'u sayyi'atu mithliha. Jaza'u sayyi'ah adalah mithluha, satu kesalahan ganjarannya 1, bukan dilipat gandakan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Wa man jaa bis sayyi'ati, barang siapa datang dengan sayyi'ah, fala yujza illa mithlaha, maka tidak dibalas kecuali semisal dengannya. Nah, sementara kebaikan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha, dapat 10 pahala. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, barang siapa datang dengan satu sayyi'ah, maka tidak dibalas kecuali semisal. Nah, jadi yu'lim lahu ajra, pahalanya dilipat gandakan. Ini karena rahmat Allah, Allah telah menetapkan itu, ya. Ditulis dalam kitab, ya, di sisi Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Kemudian ayat berikutnya ini, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahun
fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ayat ini kembali lagi terkait dengan hukum talak iddah, yakni terkait dengan hukum nafkah bagi wanita yang ditalak di masa iddah dan selepas dari masa iddah bagaimana. Sebagai mukaddimahnya kita muraja' kembali, muraja' syariah, muraja' cepat apa yang telah kita pelajari. Ingat kembali di ayat pertama, talak raj'i yaitu talak 1 dan talak 2, istri masih istri yang ditalak raj'i, talak 1 dan talak 2 masih istri. Nah, oleh karena itu masih satu rumah, tidak boleh keluar dari rumah dan tidak boleh dikeluarkan. Artinya masih dapat hak untuk diberi nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Suami berkewajiban memberikan itu. Sebaliknya istri berkewajiban memberi hak-hak suami, melayani seluruh kebutuhannya selama masa iddah, tinggal bersama, menaatinya, termasuk tidak boleh keluar dari rumah itu sampai seizinnya untuk suatu hajat. Seluruh hal masih berlaku kecuali hubungan suami istri. Itu yang berlaku. Beda dengan talak bain. Dengan jatuh talak 3 sudah melewati proses 1, 2 sampai pada jatuh yang ketiga, berarti talak bain. Talak bain ini bainunah kubra namanya. Bainunah kubra. Perpisahan besar, langsung, bukan suami istri. Tidak ada lagi nafkah setelah itu. Tidak ada. Karena sudah bukan suami istri. Oleh karena itu harus keluar rumah, pisah rumah, langsung seperti wanita lain, karena sudah bukan suami istri. Nah, bagaimana jika wanita yang ditalak itu hamil? Kan ada bayi yang dikandung. Bayi itu milik ayahnya, yakni suami wanita yang hamil itu. Berarti ayahnya kan yang bertanggung jawab menafkahi bayinya yang dalam kandungan. Nah, di sini sekarang kita akan pelajari lebih merinci. Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Askinu perintah fil amr. Hendaknya kalian memberi mereka tempat tinggal, menempatkan mereka di tempat tinggal di rumah, untuk ditempati oleh mereka, yaitu istri-istri yang ditalak dengan talak raj'i, baik dalam keadaan tidak hamil maupun dalam keadaan hamil. Min haitsu sakantum, di mana kalian tinggal. Min haitsu sakantum, tempatkan mereka di rumah yang mana kalian tinggal. Di rumah itu kalian masih bersama, tinggal di rumah, serumah seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Min wujdikum, yakni min taqatikum, dari kemampuan kalian. Nah, ini sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Karena menempatkan istri
baik yang tidak ditalak maupun yang ditalak dengan talak raj'i, menempatkannya di rumah, ya, memberi rumah tempat tinggal sebagai haknya dan kewajiban suami, itu kategori rumah tersebut kategorinya bagaimana? Apakah rumah mewah, rumah menengah, apa rumah sederhana? Kategorinya, karena ini kategorinya nafkah, sama dengan nafkah. Dan perintah berinfak itu sesuai dengan kemampuan. Ayat berikutnya nanti akan datang nas menegaskan hal itu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya suami memberi nafkah, ya, kepada istrinya yang punya kelonggaran sesuai dengan kelonggarannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, yang disempitkan rezekinya maka berinfak sesuai dengan kemampuannya. Jadi bukan mengikuti selera istri dan keadaan istri, tapi mengikuti keadaan status ekonomi suami. Jika fakir menikah dengan wanita kaya, ya jangan minta mewah-mewah, menengah, ya dia fakir, siap hidup fakir bersamanya, rumah sederhana, ya, miskin, ya miskin dapat wanita kaya. Jangan mengatakan saya dari keluarga kaya loh, diberi saya rumah yang layak, ya seperti saya dulu tinggal sama orang tua. Tidak bisa. Nah, dia diperintah untuk memberi nafkah sesuai kemampuannya, bukan mengikuti selera istri. Istri mengikut sifatnya, haknya diberi nafkah, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, tapi kriterianya sesuai dengan kelonggaran dan kesempitan ekonomi suami. Jadi askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Yang penting diberi tempat tinggal. Ya. Tinggal serumah masih. Nah, sesuai dengan kemampuan. Wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Dan ini sekarang larangan. La, jangan tudarruhunna, jangan kalian menyengaja memberi mudarat kepada istri-istri yang sedang menjalani masa iddah di rumah-rumah kalian itu, istri yang dalam masa talak raj'i itu, dan menjalani masa iddah di rumah-rumah, ya, mereka ditempatkan bersama kalian. Jangan kalian sengaja membuat-buat mudarat kepada mereka, menyengaja untuk memudaratkan mereka, ya, litudayyiqu 'alaihinna, dalam rangka untuk, jadi lam ta'liliyah, li ajli, dalam rangka untuk kalian menyempitkan, ya, memberi tadyiq, memposisikan mereka pada posisi sempit, terjepit. Ditudayyiqu 'alaihinna, dalam rangka kalian membuat, ya, mereka terjepit dalam kesempitan karena sudah termudaratkan. Akhirnya mereka minta keluar. Wah, daripada saya begini saya tidak kuat, saya minta keluar saja, saya minta izin keluar. Dan memang itu yang dimaukan oleh suami. Sehingga bukan dia yang disalahkan, dia akan, bukan saya yang mengusir, dia sendiri yang minta keluar. Iya, ya, dia minta keluar tapi direkayasa, dibuat sedemikian rupa, dimudaratkan sehingga dia tidak sanggup bertahan. Akhirnya terpaksa, daripada dia tersiksa di situ, mending keluar. Rekayasa. Itu namanya kalian mengeluarkan, mengusir secara halus. Sama saja. Nah, kata Sa'di rahimahullah, ay la tudarruhunna inda suknahunna bil qawli awil fi'li. Kalian jangan menyengaja memudaratkan mereka, ya, saat mereka tinggal
bersama kalian di rumah yang kalian tempatkan, bil qauli awil fi'li, dengan ucapan atau dengan perbuatan, li ajli ayyamlalna, ya, dalam rangka mereka yamlalna, menjadi bosan dengan kehidupan mereka di situ, terjepit, ya, dimudaratkan, merasakan mudarat, mafsadat, sehingga sempit kehidupannya, terjepit kehidupannya, tersiksa, akhirnya kan bosan di situ. Fayakhrujna minal buyut, maka kemudian mereka keluar dari rumah qabla tamamil iddah, sebelum masa iddahnya berakhir, ya. Fatakunu antumul mukhrijina lahunna, maka hakikatnya kalianlah yang mengusir mereka. Secara apa tadi? Secara halus, karena direkayasa. Bukan diusir sengaja melanggar keluar. Sekarang juga kamu sudah di dalam, bukan begitu. Tapi diberi tempat tinggal, namun kemudian dengan ucapan, tindakan, dimudaratkan, sakiti, tersiksa batinnya, ya, atau fisiknya, sampai akhirnya terpaksa keluar daripada tersiksa di situ. Artinya diusir dengan rekayasa, diusir halus. Jadi tetap akhirnya kalian yang tetap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalian telah melanggar ayat. Artinya kalian melanggar perintah untuk, ya, memberi nafkah kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, wa hasilu hadza, kata Sa'di rahimahullah, wa hasilu hadza, hasil dari ini kesimpulannya, annahu naha an ikhrajihinna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang suami yang mentalak istrinya dengan talak raj'i untuk mengeluarkan mereka dari rumah. Wa nahahunna 'anil khuruj, dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka keluar. Ini yang sudah kita lewati di ayat pertama. Wa amara bisuknahunna, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka diberi tempat tinggal bersama. Ala wajhin la yahsulu alaihinna dararun wala masyaqqah, dengan bentuk ditempatkan di tempat tinggal mereka tidak dimudaratkan, tidak terjadi mudarat atas mereka, darar, dan tidak pula kesulitan, ya. Wadzalika raji'un ilal 'urf, dan hal itu kembali kepada 'urf, adat istiadat. Ya, secara adat ini tidak memudaratkan, ini tidak menyulitkan, ya. Secara adat itu menjadi barometernya. Nah, ini jelas. Setelah itu Allah beralih pada kelanjutan ayat tentang bagaimana jika wanita-wanita yang ditalak itu raji atau bain, ya, jika dalam keadaan hamil. Nah, ini kita akan belajar insyaallah pertemuan berikutnya. Tafadhalu. Jazakumullahu khairan. Ana bihamdika asyhadu